Terjadi di angkatan gue. Kebetak jaket satu sama Psycho. Mau gak mau gue harus samperin sekolahnya. Gue sekarang punya musuh Patra sama Texas. Gue gara-gara gue megang bendera kali ya. Gue megang bendera, wah kok gue disengin nih sama Texas nih. Gue gak punya masalah sama Texas nih. Ya mau gak mau gue lawan sih. Gue cuma berapa orang doang, gak nyampe 10 orang gue lawan. Satu almet Gorasik harganya 500 ribuan. Iya, sekitaran 500 ribuan. Itu belum tebusan. Wah anjing, itu tepuk tangan itu kan. Kacau. Kalau gue ya mau begitu, kalau kena itu sebagai kewajaran orang tawuran lah. Iya. Ya tinggal lu, ya perspektif aja, lu mau lu yang kena apa dia yang kena. Anak gor kalau makan bubur diaduk apa kagak? Apa dikocok katanya? Bicara soal bubur, anak gor itu emang nongkrong kalau pagi di bubur. Banyak hal-hal konyol antara 6 sama 70 sih. Iya tentunya kan. Iya, kayak lu di mobil lu lewat di stopin, dinaik-naikin, ada gitu, tapi nggak diapa-apain, nggak dihancurin. Dia cuman hal nyeleneh doang. Nah kalau 6 sama 70 gue yakin sih banyak banget ya Pak. Banyak. Karena ya gue yakin banyak banget lah. Karena full 3 tahun ribut sama dia mulu pasti. 3 tahun ya kan. Iya. Ribut sama dia mulu. Tapi pasti kan Gorasik angkatan lu nih pernah juga kan ribut-ribut keluar atau ribut sama sekolah lain diserang gitu. Itu sama siapa Pak yang lu ingat? Sama sekolah pernah LKR. Sekali doang tuh ya kan. Lebih banyak sama SMA di Kemang ada tuh. SMA 60. Iya. 60. Jadi 70 60 ya. Terus juga tuh. Kalau lawan Psycho tuh awalnya sih gara-gara Almet sih kayaknya. Jadi basis arah sono, kalau yang baliknya sendiri disengin, dan Almet kebetak basis Gorasik kalau balik ke arah sana. Iya, baliknya kan karena bis di sono jarang kan. Adanya harus ke terminal dulu. Jadi anak sono basis motor banyak. Baliknya ada yang misah sendiri-sendiri, ya udah jaketnya dibetak. Nah, kalau di gor itu ya, kalau lu jaket udah dibetak, lu mau gak mau harus serang sekolahnya. Dan pertama yang ngelakuin itu tuh sebutannya 2K7. 2007 gua nyerang ke sono gara-gara jaket adik kelasnya dibetak. Masukin tuh sekolah sampai akhirnya dikandangin anak 6-nya, pas mau balik dikandangin di samping 60. Di samping 60 ada SMP apa gitu gue lupa. Dikandangin dalam situ, udah akhirnya dideo-deoin. Nah, begitu hal terjadi di angkatan gua. Kebetak jaket satu sama Psycho. Mau gak mau gue harus samperin sekolahnya. Dan akhirnya udah buyutan juga sama Psycho. Kayaknya tapi sampai di situ stop deh. Stop di angkatan gue kayaknya. Sama Psycho. Selebihnya anak Psycho itu nyerangnya paling malam Minggu atau Jumat malam banget. Udah, sekarang dia juga pernah ada kasus kalau nggak salah di sekolah atau sekolah lain yang ada yang meninggal juga. Jadi paling lebih seringnya sih ya sekolah-sekolah itu karena dulu belum banyak musuh. Dah, satu lagi nih guys. Gue minta maaf banget nih sama adik kelas gue nih. Adik kelas di mana nih Pak? Di GOR. Karena GOR sekarang punya musuh Patra sama Texas. Iya. Oh itu juga ada yang nanya Pak sebenarnya Pak. Iya. Awal mulanya itu kenapa sih bisa musuhan? Dulu gue temen sama Texas sama Patra. 2013 sih temen. Texas pun sampai lulus pun gue gak musuhan sama 2013 nya. Ini temen apa netral Pak? Temen jatuhnya sih. Gue pernah kok ribut sama Texas. Gue ngikut Texas. Segi lawan Chelsea dulu kan. Texas musuh sama Chelsea. Gue pernah ngikut Texas kok. Jadi teman lah ya? Teman. Emang teman. Gue juga kenal orang-orang ya. Kalau sama Patra itu gue mulai panasnya itu sebenarnya bukan nama warningnya, sama Wartam. Itu kakak kelas gue. Kalau sama warningnya, karena waring angkatan gue nih, gue panasnya itu ya adalah masalah sepele. Terus mereka besar-besarkan karena senior itu ngikut ribut sama Wartam. Jadi ada yang kena sama Wartam pas lagi Wartam ribut sama 2009 gue, 2K9 gue. Panas tuh akhirnya tuh. Gue gak panas sama 2013-nya karena kan Bango temennya, Ojan temen orang-orang kenal semua. Suatu saat gue mau klarifikasi doang nih sama Patra. Ada angkatan gue basis Ciputat dikolekin sama jaket warning, sweater warning.
Gue ke Patra dong, ya kan. Gue minta penjelasan doang. Bener nggak nih? Tiba-tiba gue nyampe sono malah dimaki-maki sama seniornya dia, bukan sama angkatan gue, sama seniornya dia. Ya gue kesel ya kan, gue dimaki-maki. Akhirnya gue bilang, ya udah angkatan adik kelas lu lawan angkatan gue gituin. Udah malamnya akhirnya anak Patra minta maaf ya kan, seniornya gini minta maaf angkatan guanya. Tapi tetap aja dorongan dari teman-teman gue nih ya kan, dia minta maaf ke gue karena kan gue yang nanya situ, gue yang diusik ya kan. Yuk udah berantemin aja yuk berantemin aja ya, iseng-iseng ya. Karena kan wartamnya udah mulai panas nih sama 2K9 gue. Ya udah bilang, ya udah berantem aja dah. Iseng tuh berantem. Dari situ akhirnya berantem. Dari situ akhirnya berantem sama Warning tuh. Di mana ya berantem? Berantemnya di Warningnya. Lu jalan sana berarti? Jalan ke sana. Menang sih gua kalau itu menang gua. Tapi yang gua hadepin ya begitu, anak 11, alumni dari mistik semua yang gua hadepin. Ya gua enggak enak ya kan. Sampai akhirnya alumni Patra itu negur kakak gua. Kakak gua lah yang kena, karena Texas sama Patra temenan juga kan. Iya. Texas gua Patra temenan semua tuh. Ya udah akhirnya kakak gue bilang, yuk lu kenapa ribut sama Patra kan teman sama 6. Enggak, gue disengin gini. Ya udah akhirnya gue ributin. Akhirnya sampai sekarang guys. Ya kan? Tapi walaupun Patra nggak begitu rutin ya ke Gor ya, nggak begitu musuh. Beda halnya dengan Texas. Gue ribut sama Texas itu pertama kali pas gue lulus. Lu udah lulus? Gue lulusan. Lulusan. Iya, gue lulusan. Jadi gue Gor itu mau ributnya sama CNC di Pondok Labu. Jauh banget. Pondok iseng-iseng aja jalan ke sana away lah. Nggak ketemu. Akhirnya gue balik lah ke taman. Dan kan gue balik ke taman. Gue lewat rombongan berapa puluh motor. Barisan depan nggak diapa-apain nih pas lagi lewat halte. Balik lewat blok A. Lewat blok A kan emang jalur lewat blok A kan. Nah pas gue gara-gara gue megang bendera kali ya. Gue megang bendera. Wah kok gue disengin nih sama Texas nih kan. Gue nggak punya masalah sama Texas nih. Ya mau nggak mau gue lawan sih. Gue cuma berapa orang doang. Nggak nyampe 10 orang gue lawan. Karena sebagian lu di jalan mencah ke depan. Nggak ngeliat kalau lu disengin. Orang sampai taman aja mereka pada nggak tahu kalau gue ribut. Akhirnya gue ceritain, gue habis ribut gue sama Texas gitu. Lah kok ribut sama Texas yuk? Gak tahu gue disengin ya kan lewat 2012-nya juga ada. Dia 2012-nya gue kenal juga ada. Bilang, kok ribut sama Texas? Gue gak tahu gue lewat gini. Akhirnya Texasnya ke Gor tuh. Hari itu juga ke Gor. Udah ribut sampai sekarang anjir. Gue mohon maaf banget tuh sama adik kelas gue nih yang sekarang diserangin mulu nih. Oh jadi malah imbasnya ke adik kelas lu ya? Adik kelas gue. Bukan ke adik kelas gue juga, ke alumni juga. Yang lagi nongkrong di taman. Soalnya gimana ya, semenjak Gor jadi musuh sama Texas, sama Patra, terus banyak orang jadi pada mau nyerang Gor. Nah mungkin dikiranya, wah Gor udah mulai berani-beranian nih gitu kan. Iya. Sebenarnya gue berani aja, tapi di zaman gue, adik kelas gue kurang paham deh tuh berani apa kagaknya. Jadi gue ngasih hadiah lah ke adik-adik gue, malah bukannya yang positif, malah negatifnya itu. Dan berimbasnya ke alumni juga. Jadi buat yang musuhan sama Gor nih ya, lu harus tahu dulunya tuh Gor temen sama Patra sama Texas, dulunya itu teman. Awal mulanya musuh di angkatan gua. Itu juga pun nggak sengaja, semua ribut itu nggak sengaja. Gua pun sama Patra zaman gua juga teman. Bukan kalau Patra zaman gua sih nggak teman-teman banget ya. Tapi kalau sama Texas gua teman banget sama Texas. Gua damai banget sama Texas. Dan gua penyesalannya itu di saat mereka nyerang tuh bukan hari biasa. Malam Minggu. Nggak tahu anak Texas atau anak mana. Nyerang Gor malam Minggu. Iya. Jadi gimana ya? Perspektif kalian itu Gor itu diserang karena mungkin jalurnya enak ya kan, di pinggir jalan. Cobalah diubah. Lu nyerang boleh di hari biasa, terserah lu mau lawan pelajar. Gue yang udah alumni, gue ngerasain serangan itu di malam Minggu. Waktunya lu pakai setelan ganteng-ganteng ya kan. Ya lu diserang. Maksudnya apa gitu? Ini beda loh. Alumni SMA sama kampungan tuh beda. Kalau lu malam Minggu ya lawannya kampungan. Jangan lawan alumni dari sekolah SMA, ini ya. Jadi nongkrong jadi nggak enak banget nih guys. Gua alumni udah 7 tahun. Gua kalau angkatan gua udah ulang tahun,
Kayak kemarin 23 Oktober, gue masih suka ke taman malam minggu gitu. Diteriakin aja gitu. Nggak tahu sama bocah mana. Nggak tahu sama bocah mana. Gue bilang, gue kalau gue sama angkatan gue sih, gue duduk aja diam. Gue duduk aja diam. Bilang nih ngapain sih pada nyerang-nyerang ya kan? Kadang-kadang kalau nyerang, gue bukan pelajar, gue alumni. Kalau mau ketemu pelajar ya hari biasa, atau di jam berapa kayak gitu ketemu pelajar. Tapi tetap aja kadang-kadang ada yang geber aja gitu. Ya gue pada cabut aja udah. Pada masuk ke mobil angkatan gue yang bawa motor, cabut pakai motor. Maksudnya nih teman-teman semua nih, adik-adik semua yang lu ngerasa musuh sama gue Rasik, ya lu kalau ribut ya fairnya di hari biasa lah. Iya. Kalau di malam minggu itu ya lu udah nongkrong sama alumninya, ya kan? Gue nongkrong nih di GOR jadi risih juga sih, risih. Ya emang itu permusuhan ada pas zaman gue. Tapi ya lu musuh silahkan. Tapi kalau ribut di hari biasa, oke. Tapi kalau ribut di malam minggu, gue bilang itu lu kampungan jatuhnya. Iya. Jangan berarti ya. Janganlah. Oh itu juga ada kan yang videonya anak AF tuh yang malam-malam nyerang taman. Sempat nggak gue omelin sih. Gue tegur lah gitu. Ngapain ya kan nyerang GOR. Maksudnya nggak ada masalah apa-apa ya kan. Nggak pernah ada masalah apa-apa. Tapi kalau nyerang, nah akhirnya di situ langsung gue cut itu. Pelajar-pelajar yang sekarang bukannya gue masih ngurusin, tapi kan kayak gitu nggak baik ya. Akhirnya gue cut. Gue bilang, udah lu kalau ada anak GOR-nya yang apa-apa, pokoknya lu klarifikasi, lu bilang kenapa lu bisa nyerang. Alhamdulillahnya sampai sekarang dia nggak pernah lagi tuh. Nah jadi berarti emang harapannya ya alumni lah sama yang baru lulus ngasih tahu ya. Iya nggak sih? Iya, gue juga selalu ngasih tahu. Kayak misalnya lagi diserang di taman nih, sama anak Texas. Gue duduk di atas motor, gue cuma bilang, ini motor gue jangan diapa-apain. Iya, ya kan. Kalau gue sih nggak disenggol. Teman-teman gue ngerinya yang pada senggol kan udah alumni, udah bukan mikirin pelajar lagi, udah mikirin masa depan lagi. Masih ada yang kena loh guys. Lucunya tuh masih ada yang kena alumni gue, angkatan gue. Disayangkan banget seperti itu. Emang angkatan gue udah banyak keluh kesahnya gitu. Emang angkatan gue paling rajin dan nongkrong taman, walaupun bisa dibilang alumni tua, masih sempet-sempetnya nongkrong taman. Tapi kalau udah semakin diserang mulu, udah malas. Apalagi sampai abis GOR party. Ibaratnya lebarannya anak GOR masih diserang juga gue abis dari GOR party. Kan gimana ya anjing, lu mau ketemu teman-teman lu, alumni lu udah nongkrong enak di taman, tiba-tiba diserang jadi buyar semua kan. Jadi solusinya gimana Pak baiknya? Baiknya sih ya udah, kalau emang mau nyerang, kalau lu mau nyerang iya tolong, gue cuma minta jangan di hari Sabtu doang. Jangan di hari Sabtu, selebihnya itu mungkin terserah pandangan mereka dah. Tapi emang terbukti sekarang juga gue rasa juga nongkrongnya udah kurang di taman kok. Semenjak itu kali ya Pak? Iya semenjak diserang sama mungkin peraturan sekarang kan sekolah juga udah ketat. Lu nongkrong bisa di DO kan. Iya. Cuman sangat sayangkan itu serangan di hari Sabtu doang. Oke nih, dari tadi Mas Tio udah cerita tentang GOR sama Slayer, pasti masih banyak ya kan Pak? Masih. Cuma inti dari perbincangannya tadi yang ke Tio itu yang kena imbasnya jadi ke bawahannya semenjak musuhan, ya tolonglah kepada yang masih nyerang-nyerang di hari Sabtu ya. Jangan, kalau bisa sih jangan nyerang sama sekali. Tapi kalau emang benar-benar masih pengen nyerang, ya di apa ya? Di hari-hari pelajar aktif lah gitu aja. Gitu. Di hari pelajar aktif. Kalau sekarang serangan online ya, serangan online. Oke. Nih sekarang kemarin gue udah ngebuka question and answer ya kan, Q&A untuk Bapak Tio nih ya kan. Kali aja buat teman-teman ada yang mau nanya tentang Tio sebagai macamnya, gue udah ngebuka di komen YouTube sama di Instagram. Ada beberapa pertanyaan tapi nggak bisa gue bacain semuanya. Yang gue anggap penting-penting aja dan lucu-lucu aja kan Pak. Lucu sih, enak kan pertanyaan lucu tuh. Ada beberapa nih yang tadi nih dari Raka, dia nanya kronologi bisa ribut sama Texas sama Patra itu tadi udah ya kan? Iya udah diceritain semuanya. Ini ada nih dari Harkis Winahyu, pengalaman jalur paling seru antara 29 sama 6. Berarti Slayer sama 29 sama 6. Oh, ketemu kita berdua. Iya. Itu sekali doang di Barito ya? Sekali doang di Barito. Selebihnya mah kita gabung ya kan. Mistik kalau lagi mau jalan ribut sama mana jadi ya. Ya itu sekali-sekalinya ketemu sama KR tuh. Ya di Barito doang itu juga niatnya ngadunya bawahan gua. Ternyata yang rame angkatan gua. Rame angkatan gua. Yang mau enggak mau
angkatan gue juga turun. Iya. Ya itu doang sih, sekali doang ya. Sekali doang. Makanya kita bisa dibilang bubuyutan, mah kita kagak bubuyutan ya, orang itu cuman iseng doang kali ya. Itu juga hitungannya ya mau nyoba aja. Mau nyoba aja. Karena emang gua bosan mungkin lawan 70. Iya. Akhirnya cari sparingan lain lah, karena dulu cari sparingan lain. Itu juga bukan suatu hal yang parah banget gitu ya. Parah banget. Tapi kalau dibilang bentroknya lama ya. Lama, alot juga ya. Alot. Karena emang gue Rasik nih dempetnya udah kayak bahu membahu nih, gue bilang nih. Iya. Gue waktu itu gue akuin. Kan si Barjun juga sampai kena beberapa kali tuh kan. Iya. Gue udah bilangin ke Barjun, Jun, lu ribet sama Gor, jangan nomprok ya, lu dibalikin lu habis gitu. Dia kan dempet kan. Iya, dempet. Akhirnya kesayur beberapa kali. Iya. Ya emang begitu sih. Ya begitu kan Gor ya. Kalau Gor ya emang begitu, kalau kena itu sebagai kewajaran orang tawuran lah. Iya. Ya tinggal lu, ya perspektif aja, lu mau lu yang kena apa dia yang kena. Ya tapi kalau udah dempet begitu ya ada 50-50 lah. Benar. Udah seperti itu aja waktu itu kita berdua pokoknya pernah ketemu. Iya. Terakhirnya juga Tio yang ngudahin. Iya, jadi gua misahin. Terakhir ngebalikin sekaligus misahin kan. Akhirnya udah nggak yang kayak malah. Iya. Di gimana ya? Udah berhenti itu, benar berhenti. Karena gua ngeliat depan gua nih. Mistik semua ada gue liat nih. Ada Barje, ada Gezi, ada Jange, Okta teman gue. Ya, udah berhenti aja ya kan, udah berhenti. Ya, berhenti akhirnya situ. Oke. Ini ada lagi dari Aulia Rahman. Bang Tio, bedanya gue Rasik dulu sama zaman sekarang apa bang? Iya. Pasti ada bedanya. Beda. Jelas terlihat banget bedanya. Gimana Bang? Masalah penataran. Okay. Penataran gue dulu sampai angkatan gue bisa dibilang terbanyak, 100 berapa orang gitu. 120 anggota yang ditatara? Iya, yang ditatara. Iya, itu banyak. Alumni juga kaya tuh jalanin jaket angkatan gua. Karena jaketnya harga 300.000 dengan jumlah orang yang sampai 100 orangan. Untungnya gede. Dari penataran udah beda, dari soal ribut juga udah beda. Dulu kan ributnya masih boleh siang lah, masih aktif siang. Iya. Masih cari musuh kemana-mana, masih ada basis kemana-mana. Dan sekarang berubahnya ya mungkin ributnya malam, atau mungkin gua Rasik sekarang kurang disegani. Jadi gue Rasik sekarang jadi bahan penataran sekolah lain sih mungkin ya. Gue nggak ngeremehin gue Rasik menurut gue tetap salon di dalam hati gue. Nggak tahu pas zaman siapa, pas zaman gue sih bawahan gue, karena gue mungkin kurang tahu perkembangannya soal ributnya. Ya cuman ada adu-aduan kecil, yuk gue Rasik serang mulu. Gue cuma bilang, gue udah gak ikut campur di Gor Rasik lagi kalau urusan tawuran. Gue udah gak bisa forum lagi, udah gak bisa ngingetin, karena dulu ada forum guys. Semenjak peraturan sekolah makin ribet, forum itu udah gak ada. Nah, forum itu gunanya buat apa Pak? Sorry Pak. Forum itu ya buat mental juga, buat kekompakan juga. Evaluasi ya? Ada pra-nya, ada setelahnya. Jadi itu buat kekuatan mentalnya juga ada sih. Makanya tanpa adanya forum, jadi sekarang Gor Rasik juga nggak tahu kenal satu sama lainnya juga sih. Jadi Gor Rasik sekarang ya udahlah, lu pikirin masa depan aja lah, nggak usah tawuran lagi. Emang nggak bisa juga disamain sama zaman dulu, udah beda juga ya Pak dari segala sisi. Udah jelas beda banget sih, dari soal peraturan juga beda sih. Oke. Sama satu, Gor Rasik udah lo kembangin aja Gor Party. Oke. Gor Party harus makin top dah. Mantap. Lanjut nih, ada yang nanya dari akun Veksi, mainnya hebat. Adalah, Bang, anak Gor kalau makan bubur diaduk apa kagak? Apa dikocok katanya? Bicara soal bubur, anak Gor itu nongkrong kalau pagi di bubur. Oh gitu. Di bubur deket, ada dulu Lops dulu di depan gule. Iya, situ nongkrongnya di bubur. Nggak tahu deh tuh orang pada makan diaduk apa kagak. Intinya makan bubur. Anak 70 lewat disengin. Jadi nggak tahu sempat diaduk apa kagak. Mau lu makan bubur, intinya disengin orang dulu deh. Oh oke gitu. Oke. Lanjut, ada pertanyaan dari Gus Bel nih. Gus Bel Adrian. Ya, Gus Bel. Dia nanya, "Yo, kenapa dipanggil Buduk?" Kalau dipanggil Buduk sih emang gua. Buduk di mana sih dipanggil? Di Gor. Iya. Tio Buduk. Iya. Ya emang gua gimana ya? Ngablak juga sih. Maksudnya dekil sekalian deh, pokoknya orang-orang sembarangan lah gue. Ya gue nggak harus jaga badan gue lah, harus gimana gini. Udah ngasal aja, mau tidur di bawah ya bebas. Setelan juga ya udah. Gitu. Iya, jadi ya
Ya gimana deh, pokoknya begitu sih sebenarnya. Tapi itu nama cuman sekilas doang. Tapi tetap nama Tio aja gitu. Tio, udah. okay. Jadi Buduk karena emang dulu ya selengean juga ya kan. Iya, tapi kalau sekolah lain ada juga yang namain gue gitu, Beruang Taman. Beruang Taman. Iya, karena badan lu kayak beruang. Iya, dulu udah rada gedean semenjak menerima duit kolekan. Lanjut, pertanyaan dari adalah akun Instagram. Bang, emang bener harga Almet Gor 1 juta, tebusannya 500.000. Wah, harga gimana sih Pak kalau harga? Kalau harga ya lu bayangin aja ya. Terkenalnya mahal juga Pak. Iya. Gua tahun 2010 itu harga Almet udah 300-an. Tahun lu nih? Iya. Anjir. 300-an, 2,5 sampai 300. Udah mau tebusan? Ada yang udah, ada yang belum. Maksudnya tuh ada yang udah, ada yang belum. Kayak lu tebusan nanti ketemu alumni yang ini, kan sekali jalan ada 3 alumni atau 4 alumni. Ketemu alumni yang ini suruh bayar tebusan. Padahal kita bayar tebusan, ntar kalau alumni yang ini nggak tahu, dia minta lagi tebusan. Kalau nggak dikasih ya, lu nggak dapet Almet. Iya, kalau nggak dikasih nggak dapet Almet. Jadi belum pembagian. Nah, gue terakhir kan adek gue juga di Gor ya. Dia tuh Almetnya harganya gope. Gope itu belum tebusan. Satu Almet 500.000. Iya, mungkin karena anak Gornya udah semakin dikit ya. Apalagi zaman gue dulu sampai 125 orang di harga 300.000 aja udah bisa untung berapa puluh juta. Iya. Ini harganya gila-gila. Sebenarnya gue gimana ya? Gue udah nggak berkecimpung lagi di dunia Almet. Karena gue terakhir Almet itu tahun 2015 apa nggak salah, Almet Core. Karena gue ngelihatnya apa? Sekarang sistemnya regional. Yang masuk itu udah bukan dari anak-anak Ciputat, bukan dari anak Bintaro. Gimana ya? Anak-anak dari yang sekolah-sekolah wilayah Kebayoran Baru. Oh, yang sekolahnya biasa aja gitu ya. Ya, kalau Kebayoran Baru kan ya istilahnya orang-orang yang adanya rata-rata di 11, 19, 29 adalah. Sisanya kayak sekolah-sekolah yang pinggiran, kayak swasta pinggiran. Iya. Belum tentu ada dananya kan. Makanya itu Gor sekarang yang ikut cuma 50 orang, 60 orang, nggak pernah nyampe 100 ya. Itu mungkin dari sisi ini kali ya, dompet masing-masing kali ya, atau orang tuanya. Jadi mereka nggak mau masuk Gor mungkin gara-gara harganya kemahalan atau apa. Ya gitulah, kalau di Gor sebenarnya emang kejaman dulu sih. Karena dengan harga segitu orangnya banyak, itu menurut gua kejam. Belum ditambah lagi kolekannya gila. Kalau kolekan di Gor itu ya lu buat beli HP tuh bisa dulu mah. Anjir. HP-nya pun yang bagus. Iya, lumayan lah. Kalau jalanin stiker di Gor tuh ya 100 stiker itu bisa dihargain 2,5 juta. Lumayan banget ya kan. Lumayan banget. Makanya kuat-kuat dah kalau masuk Gor ya kan. Berarti kalau zaman sekarang bisa dibilang satu Almet Gorasik harganya 500.000-an. Iya, sekitaran 500.000-an, itu belum tebusan. Wah anjing, itu tepuk tangan tuh kan. Kacau. KR apa KR? Standar Pak, paling 200 paling mahal setahu gue ya. Iya. Tapi gue nggak pernah. Kalau KR itu sistemnya yang jalin Almet kelas 3-nya Pak. Oh, kasihnya. Iya, jadi gue nggak bisa ngambil Almet kemana gitu-gitulah. Kalau gue alumninya sih yang jalannya. Lanjut, ini pertanyaan agak serem juga nih. Dia nanya, Bang Tio pernah nandain orang berapa kali? Oh, kalau itu sih nggak kehitung katanya. Iya, nggak tahu sih kalau itu ntar orangnya nonton. Enggak, kalau soal ngenain atau kalau dikenain sih banyak. Kalau dikenain, kalau ngenain juga ya lumayan. Tapi kan namanya posisi lu lagi ribut, gelap mata. Ada yang sengaja, ada yang nggak sengaja ada juga. Yang sengaja. Tapi gue selalu kok ngelihat guys. Maksudnya selalu ngelihat itu teman apa bukan. Oh, kalau lu mau lagi ribut dan ngomongin orang? Gue orangnya nih ya guys ya, kalau lagi ribut sama sekolah lain, tapi gue pernah sekilas ngelihat orang itu, misalnya nongkrong di Mistik lah kan. Biasanya ada anak sekolah mana nongkrong, alumni Slayer nih, atau alumni 11 nongkrong di wilayah Mistik, dia bawa temen anak sekolah lain nih. Lu tau mukanya gitu terus? Gue tau mukanya nih, gue kenal, gak gue apa-apain. Kalau ketemu depan-depan, iya gue emang gak pengen aja gitu ngelukain orang yang gue kenal gitu sebenarnya. Oke, udah kejawab ya sama Tio. Jadi mungkin banyak teman yang gak perlu dibahas juga ya kan? Iya, gak perlu dibahas juga sih. Iya. Ini ada pertanyaan, mungkin yang terakhir juga ya, Q&A untuk Tio sebagai penutup juga, dari Rans. Bang, boleh gak sih kalau minta cerita kronologinya almarhum Alawi gimana? Ini Rans Entertainment bukan nih? Gak tahu nih.
Tapi dikit aja kali Pak, nggak usah. Iya. Karena kalau ceritain almarhum itu, kalau keluarga yang nonton sih lebih kasihan. Iya. Iya, mereka jadi keinget lagi sih. Benar-benar. Kalau tragedi almarhum itu gue ada di tempat. Dan dia nggak ribut. Dia nggak ribut. Yang megang BR itu cuma 2, gue sama adik kelas gue. Itu sorry kronologi 6/70. Bambu. Iya 6/70. Jadi posisinya lagi dibubarin dari taman. Gue kelas 3-nya netep nih di taman nih. Kelas 2, kelas 1-nya biasanya nongkrong pindah ke 7-Eleven atau ke KFC atau ke Sampit. Yang sekarang jadi bakso apaan? Bujangan. Iya, situ. Akhirnya mereka cabut ke sono. Nggak tahu kenapa 70-nya udah siap. Padahal gue nggak niat ribut. Nah, akhirnya gue dijemput sama temen gue. Ayo, 70 udah siap, mau ribut. Ribut sama siapa? Sama Gor. Lah, emang kita mau ribut? Enggak, udah ikut aja. Gue ikut. Pas gue liat, oh iya siap nih. Akhirnya gue megang bambu, temen gue megang bambu. Nah, gue nggak tahu kronologi persisnya banget nih. Temen gue inget gue kanan gue jebol. Kanan lo mundur. Kan posisi beneran. Iya. Gue beneran kiri, dia beneran kanan nih. Adik kelas gue kanan jebol. Jadi kemungkinan besar kalau dalam video yang gue lihat, almarhum itu ada di belakang gue. Belakang gue juga bukan persis banget di belakang gue 1 meter 2 meter. Jauh dia ada 5 meter 10 meter mah ada di belakang gue. Jadi dia tuh kenanya kemungkinan besar ya. Pas lagi adik kelas gue jebol, musuhnya muter begini, nggak sengaja lagi lari apa itu kesabet. Sabet. Jadi posisi gue di depan sini 70-nya tuh udah sampai belakang gue. Sampai di situ pun kepala gue bocor. Lu kena juga? Gue kena juga. Dan gue menyangka cuma gue doang yang kena. Karena gue nggak ngeliat kanan kiri gue ada yang kesayur lah, ada yang kebacok. Gue nyangkala gue doang yang kena nih. Gue bilang, aja muka gue udah darah semua kan. Gue bilang ke adik gue, lu ngapain pada mundur gini. Gue mau melin dah, udah gue dibawa ke Blok M. Gue diobatin pakai kopi, jangan doang lagi kopi kan. Betul bocor juga ya Pak? Bocor nih di sini. Pas gue pakai kopi, pas gue bakal keluar dari Blok M, tiba teman gue bilang, yuk adik kelas ada yang kena. Kenapaan? Udah ikut aja. Yang bener lu gini. Iya, di mana mama dia? Oh, pas gue kesono nggak ada berani masuk tuh. Akhirnya gue masuk. Pas gue masuk, gue lihat udah nggak ada. Udah sih paling di situ menurut gue ya penyesalan gue tawuran selama 3 tahun ya di situ. Walaupun gue belum kenal itu almarhum. Karena dia pun baru masuk berapa bulan. Dia masih kelas 1 berarti. Masih kelas 1, baru masuk berapa bulan dan belum tahu strategi ribut sama 70 mungkin. Dia udah kena. Itu anak 6 pun, gue Rasik pun minta maaf ke keluarganya. Bukannya apa-apa, tapi emang itu suatu penyesalan. Selama gue sekolah itu penyesalan. Itu yang bikin seluruh sekolah Jakarta bisa dibilang waktu itu. Iya, bungkam juga itu. Bungkam, diwanti-wanti juga kan, diwanti-wanti sama sempat vakum semua sekolah. Iya, setiap capseknya, setiap apanya udah diwanti-wanti juga. Ya, itu ya sejarah Gorasik yang tercatat penyesalannya itu doang sih. Karena selama berdirinya nggak ada yang tragedi seperti itu. Iya, benar. Oh, berarti itu bisa dibilang pertama kali juga ya, Pak? Iya, itu pertama kali. Korban sampai meninggal. Korban sampai meninggal pertama kali juga. Selebihnya mah kebacok-bacok doang paling sih. Jadi buat teman-teman udah diceritain ya sama Tio kronologi sedikitnya seperti itu ya. Dimohon kepada teman-teman untuk nggak usah menanyakan lagi ya. Lebih baik kita doain aja kan. Iya, doain aja. Yang terbaik buat almarhum, entah bagaimanapun kronologinya, intinya almarhum pastinya udah tenang lah di sana ya. Pokoknya ingat almarhum itu nggak tawuran. Oke. Banyak yang ada perspektif dia tawuran. Almarhum itu nggak tawuran. Dia tuh lagi dibubarin, dia habis makan gulai apa-apa. Kebetulan ada di situ. Kebetulan dia ada di situ dan dia nonton di belakang. Maksudnya itu dia tuh nggak sampai maju-maju ke depan, sampai nyambit-nyambit batu atau apa. Dia tuh emang ada di belakang. Pas banget mungkin ke gunting, namanya nggak tahu kelas 1 kaburnya harus kemana. Iya. Ya mungkin di situ kan aja. Oke, ini perbincangan terakhir gua sama Tio, sahabat gua dari zaman SMP ya kan. Gue pengen nanya nih secara pribadi lu kan dari zaman SMP ya kan, bahkan lu udah mendului, bisa dibilang lu tuh di Mistik namanya yang paling bengal lah dulu ya kan, kita bicara dulu gitu, salah satu yang bengal gitu di Mistik. Bahkan sampai sekarang nama lu kan juga mungkin orang-orang masih mengenal Tio Slayer, Tio Gorasik gitu ya Pak. Lu dalam mengatasi nama lu yang masih disebut-sebut orang itu gimana Pak lu nanggepin? Kalau ada orang yang masih nganggep lu Tio mah
tukang ribut doang gitu. Gimana tuh Pak? Iya, kalau gue sih sebenarnya simple ya. Kalau banyak teman-teman nanya, "Yo lu masih tawuran dong?" Iya. Lu lihat aja badan gue, ya kan? Gue semakin lebar ya kan. Gue gak bisa lari. Gitu. Paling gue orangnya sukanya emang ngebanyol ya kan. Gue ngatasin teman-teman yang kayak gitu, caranya gue ngebanyolin cuman ngeledek, cuman gimana ya? Ya bikin mereka tuh nganggap gue udah bukan Tio yang dulu lagi. Dengan gue emang terkenal ya, bukannya apa, gue emang terkenalnya humoris sama orang-orang yang baru kenal atau teman-teman juga semua. Jadi orang nganggap gue tuh banyak yang bilang, "Nih yang lu terkenal nih gini-gini, kok lu begini udah kelakuannya?" Ya emang gue begini, gue emang orangnya suka ngelawak gini-gini. Iya. Gue bukan orang yang kenal Tio, tukang ini, tukang tawuran, tukang ngebagi gini-gini. Ya gue emang di satu sisi di saat dulu mungkin masa kelam gue, ya gue harus melindungi diri gue sendiri dan teman-teman gue. Ya sekarang gue harus menghibur ya tuh ya. Biar tuh lama-lama Tio yang bengal ini kegerus lah dengan konyolan gue ya kan. Kalau di lingkungan teman-teman gue sih begitu. Tapi kalau dianggap sama teman-teman lain, ya itu kayak Gus Bae nganggap gue sekarang, ya emang gue Tio yang berbeda dengan yang dulu. Paham. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan selalu menganggap Tio itu apa serem atau gimana ya Pak. Ini nyatanya begini nih, dia penghibur, humoris, galak tuh. Kadang-kadang ada kelas gue nih mau ngechat gue nih misalnya minta izin jalan esoterik gitu apa. Katanya, "Iya bang, gue takut bang." Katanya lu galak. Gue gak galak aja, lu sini ketemu sama gue ya kan. Pas ketemu nih udah pada ketawa-ketawa. Gue gak ada ngeledekin. Gue sih orangnya insya Allah kalau buat bergaul cepet lah gue kalau buat bergaul. Jadi lama-lama gue yang dulunya bengal lah gini-gini udah tergerus lama-lama sih. Oke Pak. Nah lanjut lagi, kalau misalnya gue tanya Pak, cara lu buat meninggalkan lah masa-masa lu yang dulu bengal, kelam ya kan, ngelakuin tawuran sebagai macem lah, itu pasti kan ada langkah-langkah yang lu ambil ya Pak. Dan orang kan beda-beda ya langkahnya. Kemarin juga Gus Bel udah bilang kan kayak gimana dia. Nah kalau dari versi lu pribadi, lu ngelakuin apa sih Pak buat pelan-pelan ninggalin masa lalu lu yang terikat, ya kan? Lu terikat juga kan dalam hal ini kan? Ya. Kalau gue sih sebenarnya gue dari lulus itu udah langsung kuliah itu udah pengen meninggalkan semuanya tuh. Lulus Gorasik ya? Iya, lulus Gorasik gue kuliah gini-gini. Walaupun akhirnya kuliahnya pindah-pindah juga nih. Tapi pindah-pindah juga bukan gara-gara gue di DO dari kampus juga. Bukan karena ribut juga pindahnya. Bukan, emang karena nggak kuat aja belajarnya. Pindah kampus. Udah akhirnya gue sekarang lebih berkecimpung. Sebelumnya gue baru lulus nih ya. Gue sebelumnya di kampus itu ya lebih banyak organisasi gini. Jadi gue ngelupain dunia luar yang kelam nih ya kan. Gue fokus lebih ke teman-teman yang organisasi kampus. Terus gue juga dulu sempet usaha kayak warkop, kopi. Gue terus pas lagi sekarang udah selesai skripsi nih, gue niatnya sih mau usaha lagi gitu. Karena gue yakin potensi gue ada, karena gue punya channel teman-teman banyak nih. Benar. Ya terserah mereka mau nganggap gue musuh abadi atau apa. Gue sampai sekarang pun jujur gue nggak pernah nganggap musuh gue dulu itu musuh abadi. Kalau ketemu ya kita ngobrol aja bareng, ya kan. Kalau lu nganggap temen lu itu musuh abadi terus, ya mau sampai kapan? Ya kan, mau sampai kapan? Terus ya paling ngatasinnya ya begitu sih guys, gue tetap jadi Tio yang humoris yang dikenal sama orang-orang. Oke. Sepakat sama Tio. Berarti bisa dibilang juga gini ya Pak, seseorang yang emang dulunya masa lalunya buruk ya kan, kayak kita lah. Iya. Ya nggak selamanya buruk, ya nggak sih Pak? Nggak selamanya buruk. Asalkan dari kitanya ya mau berubah juga kitanya. Mau berubah juga. Gitu. Iya, mau meninggalkan hal-hal negatif lah yang zaman dulu. Karena juga banyak juga sebenarnya Pak orang-orang yang masih terus-terusan sampai sekarang kan. Masih aja disebutnya abang-abangan ya. Itu kira-kira kenapa sih Pak kayak gitu Pak? Ya mungkin kita bicara fakta aja kan, soalnya emang masih ada kan Pak. Itu mungkin pikiran liar mereka kali ya, atau mereka kalau gue jujur aja gue langsung ngomong ngablak, mereka mau nampang gue rasa. Banyak kok orang-orang yang dulunya nggak ada namanya nih, bukan maksudnya nggak menonjol gitu di soal perihal tawuran dan lain-lain. Tiba-tiba pas setelah jadi alumni, mereka jadi yang ngatur, antara ngatur kolekan lah, ngatur yang lain. Ini orang dulunya nggak ada namanya tapi kok sok-sokan setelah menjadi alumni. Banyak loh, bukan di sekolah wilayah kita juga, mungkin sekolah-sekolah lain juga begitu.
Maksudnya apa kayak gitu kan? Gue sering negor kok. Gue nggak 1-2 orang doang. Gue sering gue tegur kayak gitu. Lu udah bawa nama, misalnya lu udah bawa nama selama hidup di Selayar. Pengorbanan lu apa buat Selayar? Misalnya gue gitu. Lu masuk Gorasik, pengorbanan lu apa buat Gorasik? Ya gue kan udah tatar kayak gini. Ya beda lah. Kalau tatar semua orang juga ngerasain. Semua orang juga berhak tatar kan. Sejak pas gue sekolah. Ya lu kan udah alumni juga. Lu janganlah lu lihat adik-adik lu lihat adik-adik lu lah. Adik-adik lu itu materinya semana. Iya. Gue gitu. Adik-adik lu materinya semana. Jangan lu hidup di Selayar yang notabene nggak begitu beruang. Tiba-tiba lu minta kolekan yang besar. Ya lu pahamin lah adik kelas lu sendiri. Makanya yang gue bilang tadi, gue nggak ikut campur di Gorasik. Itu kenapa? Duit semua orang pengen. Tapi ada rasa kemanusiaan, guys. Iya kan? Antara kemanusiaan itu lu pikirin anaknya atau lu pikirin keluarganya. Karena gue ngerasain kok. Gue jujur aja, gue adik gue di Gor itu Almet nggak pernah bayar. Nggak pernah bayar karena emang gue berusaha, gue nonjolin diri gue itu buat gue terhindar dari semua itu. Karena jujur aja, gue dulu nggak punya, maksudnya gue dulu nggak punya duit segitu buat bayar Almet. Tapi gue caranya gimana caranya gue nggak bayar Almet nih, gue nonjolin diri gue, ya kan, sampai akhirnya alumni ada yang ngehargain gue. Jadi yaudah ya nggak usah bayar gini atau gue yang ngejalaninnya di dalam sekolahnya. Jadi lu kalau mau jadi senior yang dihargain ya lu harus kasih tau lah pengorbanan lu apa, ya kan, buat adik-adik lu. Jangan cuma lu manfaatin adik-adik lu doang. Paham. Jadi buat alumni yang ya udah lulus lah atau abang-abang kelas yang baru-baru lulus, janganlah bersikap semena-mena gitu ya Pak. Biasanya kan, wah gua alumni nih, kan, wah gua alumni nih. Semena-mena nyuruh ribut, bahkan sampai turun ribut juga masih ada Pak. Masih ada yang kayak gitu-gitu tuh. Oke. Terakhir Pak, mungkin ada lagi yang mau disampaikan buat anak Gorasik, terutama anak Selayar. Kalau gua nyampein sih, gua tetap stop tawuran. Karena kan gue juga ada channel nih guys, kan. Channel gue cerita SMA. Ya, cerita SMA. Itu juga kan tagline-nya udah stop tawuran. Karena emang nggak ada gunanya lagi sih lu ribut, nanti lu bakal ngerasain kalau udah jadi alumni. Ibaratnya lu jadi alumni Gor nih, yang nongkrongnya itu udah nggak tenang lagi. Padahal di jiwa lu udah bukan jiwa pelajar, jiwa lu di jiwa alumni. Udah waktunya lu yang ketemu alumni itu, ketemu angkatan lu itu bisa dibilang setahun 2 kali atau setahun 3 kali, tapi sekalinya ketemu diserang. Ya kan, itu menurut gua pelajar-pelajar sekarang ya harus bisa bedain lah. Yang mana benar-benar seragam pelajar, yang mana itu alumni. Coba kebalikannya, alumni lu yang diserang sama pelajar gua. Pasti kan otomatis risih kan. Ya itu doang sih kalau gua tetap menekankan stop tawuran pelajar. Banyak kok sekarang kayak kompetisi-kompetisi futsal, ya kan. Itu kan si Jaka juga lagi ngadain lagi tuh. Iya, itu banyak lah ikut kayak gitu aja, daripada lu tawuran sekarang. Lu mau tenar gara-gara apa sih? Tenar gara-gara ngebacok orang. Kan yang ada sekarang CCTV udah makin banyak. Ditangkap-tangkapin, sosial media udah semakin berkembang. Ya anak-anak sekarang lu mendingan nongkrong yang benar-benar aja lah. Kegiatan-kegiatan positif lah. Apalagi sekarang zamannya orang-orang banyak berdonasi. Banyak orang-orang turun dalam kegiatan-kegiatan positif kayak bantuin bencana alam atau apa. Gue liat kok alhamdulillah guys, anak-anak pelajar banyak tuh yang bantuin kayak bencana alam di mana ikut sumbangan ini. Terus kemarin galang dana buat COVID tuh. Iya, galang dana gitu. Lebih baik kayak gitu ya. Iya, jadi semua sekolah itu pelajarnya gabung tuh, bukan di saat demo doang. Jadi semua pelajar tuh gabung, jadi adem gitu ngelihatnya. Jangan dikit-dikit lu emosi ego diri lu sendiri atau ego alumni lu. Pesan juga buat alumni tuh, jangan terlalu memaksakan apa yang ada di zaman lu harus ada di zaman sekarang. Benar, sepakat. Iya, ibaratnya lu gue dulu musuh nih sama Gor. Ya lu musuhin lagi terus deh semuanya tuh. Jangan kayak gitu ya kan. Semua orang berhak hidup enak kok. Semua orang berhak hidup nyaman. Bincang-bincang sama Tio udah panjang lebar dari tadi udah gue bahas ya kan. Semoga aja bermanfaat ya Pak. Amin. Pembincangannya semoga bisa diambil juga yang baiknya, yang buruk-buruknya nggak usah diambil. Apalagi ntar ada yang sampai komen di komen tuh, jangan ya kan. Komen mah yang bijak aja. Komen yang bijak. Karena kehidupan
dulu mas sekarang ya berbeda lah. Kalau lu komen cuman berpikiran lu dengan kehidupan lu sekarang, atau lu sekarang tuh cemen, sekolahnya sekarang cemen, ya itu urusan lu yang sama yang sekarang. Kalau zaman dulu ya beda lagi kita. Jadi yang bijak aja. Gue pribadi senang banget ya kedatangan sahabat gue Tio. Udah lama banget gue nggak jumpa. Gila, akhirnya dengan ada channel kayak gini kita bisa jumpa. Jangan lupa support juga channelnya Tio sama Jaka, cerita SMA. Sama kayak gue ya kan, nggak jauh-jauh daripada kita bertujuan buat yang ngelupain masa lalu ya Pak. Iya pasti. Semoga juga gue bisa diundang nih sama Tio sama Jaka. Ntar gue datang ke channelnya Tio sama Jaka ya kan. Sebenarnya sih gue pengen kembanginnya lagi itu, jadi kita alumninya pada kumpul gitu ya sebenarnya. Jadi biar yang bawah, biar yang sekarang tuh tahu apa kehidupan zaman dulu, apa tradisi zaman dulu. Jangan selalu bawain sangkut pautnya zaman dulu itu yang negatifnya kayak gimana, sekarang masih bawa negatifnya kayak gimana. Karena nggak seharusnya ada sih apa yang tradisi zaman dulu yang negatif nggak usah harus diterusin karena udah beda men, ya kan? Thank you buat teman-teman yang udah nyaksin, dan buat Tio juga thank you ya udah datang sini. Suatu kehormatan juga gue bisa manggil Tio, akhirnya kita bisa ketemu lagi kan Pak. Semoga silaturahmi kita terus kejaga ya kan. Thank you banget Pak. Lihat kamera dulu kita ya kan.